Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan saya Hasna Masrurah. Hari ini kita akan membahas bagaimana tata cara sholat, tata cara bersuci bagi mustahadoh atau orang yang mengalami istihadoh dan wanita yang mengalami keputihan atau mengeluarkan cairan. Bagi wanita yang mengalami istihadoh atau selalu hadas, bisa dikatakan daimul hadas, seperti selalu keluar cairan atau keputihan dari dalam tubuh. Maka ketika mau sholat, dia harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah membersihkan farji dari najis yang keluar. Jadi sebelum kita melakukan bersuci, kita harus membersihkan dulu najis-najis yang ada di dalam farji atau vagina kita. Selanjutnya adalah menghentikan darah. Menghentikan darah dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama yakni menyumbat dengan semacam kapok atau kapas, atau mengikat dengan kain dengan model seperti celana pesumo, atau yang zaman sekarang ya menggunakan pampers nih, menggunakan pampers dengan ikatan yang kuat. Tidak cukup hanya sekedar menggunakan pembalut dan yang sejenis. Jika salah satunya belum mencukupi, jadi apabila sudah disumbat dengan menggunakan kapok atau kapas, darah kok masih keluar, itu harus digunakan, selain menggunakan kapas juga harus menggunakan pembalut juga. Jadi dua cara itu adalah wajib untuk dilakukan ketika salah satu dari dua cara, dari menyumbat dengan menggunakan kapas, darah masih keluar. Cara yang kedua yaitu menggunakan pembalut, itu juga harus kita gunakan. Jadi dua-duanya harus digunakan ketika memang darah itu benar-benar deras. Kemudian setelah kita menggunakan dua-duanya, farji atau vagina kita sudah kita sumbat dengan kapas. Setelah itu kita juga sudah menggunakan pembalut, didobeli, dilapisi dengan pembalut. Kok darah masih banyak yang keluar, maka hukumnya dimakfu. Jadi sudah disumbat, sudah memakai pembalut, darah masih keluar, masih tembus sampai bagian luar penyumbat, itu adalah secara hukum dimaafkan. Jadi tetap boleh melanjutkan sholat karena darurat. Bagi seorang wanita yang berpuasa atau kesakitan, jika disumbat, maka cukup menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan res. Penyumbat farji atau penyumbat vagina itu harus dimasukkan lebih ke dalam dari anggota farji yang tidak wajib disucikan saat istinja. Agar apa? Agar ketika sholat ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Kemudian setelah dibersihkan, setelah disumbat atau menggunakan pembalut, kemudian mustahadoh atau orang yang mengalami keputihan yang itu melakukan wudhu, langsung melakukan wudhu, yaitu dalam membasuh anggota-anggota wudhu yang dibasuh itu sebelumnya masih basah atau belum kering. Dan niatnya, jadi ketika wudhu itu niatnya bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, itu tidak. Jadi khusus bagi mereka yang mengalami istihadoh, mengalami geser keputihan,
mengalami besar air kencing, itu nanti niat wudhunya adalah listibahah. Nawaitul wudhu'a listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Niat supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat, bukan niat untuk menghilangkan hadas. Setelah dia wudhu, setelah mustahadoh atau orang yang beser keputihan itu wudhu, setelah wudhu dia langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Hanya saja ia boleh menundanya, tidak langsung sholat, boleh menundanya karena untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat itu apa saja? Seperti menutup aurat, kemudian menjawab azan, kemudian berniat untuk menanti jamaah, dan lain-lain. Namun apabila karena kondisi istihadah itu atau darah memang benar-benar keluar sangat deras, lebih baik ya langsung sholat saja. Jadi kita melihat kadar daripada istihadah masing-masing. Kalau memang tidak begitu bancar atau tidak begitu deras sekali, itu bisalah kita menanti jamaah, karena kalau memang sudah terbiasa jamaah itu juga tidak diperbolehkan. Semua tata cara di atas adalah dilakukan secara berturut-turut atau tidak ada jedanya. Ketika selesai membersihkan farji langsung dia membalut, setelah membalut langsung dia siap-siap untuk wudhu, setelah siap-siap wudhu dia, jadi tidak ada jedanya, langsung berurut-urutan. Jadi setelah masuk waktu sholat, jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas yang lain, maka harus diulang lagi dari awal bersucinya. Dan demikian tadi harus dilakukan setiap akan melakukan sholat fardu. Jadi satu sucian atau satu wudhu kita itu hanya bisa dilakukan untuk melakukan satu fardu, tapi boleh untuk sunnah. Jadi mungkin setelah sholat fardu dia mau sholat ba'diyah atau apa itu diperbolehkan. Tapi apabila setelah dia sholat duhur kok dia menunggu aku urung batal bersucinya tadi, kemudian kok mau digunakan untuk melakukan sholat asar, bagi mustahadoh atau orang yang istihadoh atau orang yang keputihan itu tidak diperbolehkan, harus wudhu lagi. Intinya satu rangkaian toharoh tersebut tidak boleh digunakan untuk dua sholat fardu, kecuali sholat sunnah, maka boleh berulang-ulang. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya di Ramadan ke hari 25 ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tanpa tiada halangan apapun juga. Saya Hasnah Nasrullah mohon undur diri, ampun supe, like, komen, ugi, subscribe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.